Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Sancoko dengan NIM 22030174028. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Sebelum kemerdekaan bahasa Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Telah berabad-abad bahasa Melayu dipakai sebagai alat perhubungan antar penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa pertumbuhan yang luas. Bahkan komunikasi antar pemerintah Belanda dan penduduk Indonesia memiliki berbagai macam bahasa juga menggunakan bahasa Melayu. Kemudian pada tahun 1928 saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu diubah namanya menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan dalam pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa selain menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sehingga dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional semenjak tercetusnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu. Para pemuda dari berbagai daerah, suku, ras, dan agama mengikrarkan 3 butir Sumpah Pemuda, yakni bertanah air satu, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Dan sejak saat itu, bahasa Indonesia telah resmi diperkenalkan di penjuru Nusantara hingga ke negara lain sebagai lingua franca, yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat yang terdapat penutur bahasa dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia berkembang dengan adanya perubahan-perubahan sistem ejaan secara substansi agar penggunaan bahasa Indonesia lebih efektif dan fleksibel. Dalam aspek tulisan dan lisan, dengan keterbaruan sistem ejaan yang memadai, bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional. Potensi tersebut juga berdampak besar dalam penggunaan bahasa Indonesia yang lebih sederhana, sehingga dapat mempengaruhi minat dan ketertarikan negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. Kemudian, penunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah dengan mempunyai dasar hukum yang legal, yaitu ada 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Tata Buku Bahasa Indonesia, serta Pedoman Umum Peristilahan Indonesia atau sering disebut PUPI. Selain itu, kosakata bahasa Indonesia dapat diidentifikasi melalui Kamus Daring Upaya Internasional Bahasa Indonesia. Sudah seharusnya direalisasikan menimbang bahwa bahasa Indonesia sudah memenuhi syarat memadai untuk jumlah penuturnya telah mencukupi, bahkan terbanyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Tata bahasa yang sederhana serta dapat digunakan oleh penutur dari negara lain. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia juga dijadikan mata pelajaran dari berbagai negara di dunia. Terlebih lagi dalam bidang pendidikan, dapat dilihat bahwa mahasiswa yang menempuh pendidikan di Indonesia. Di sisi lain, yang membuat bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional adalah sumber daya alam yang melimpah, beragam seni dan budaya, sehingga menarik minat wisatawan dari sektor pariwisata sekaligus sektor investor dari sektor bisnis maupun penelitian atau ilmu pengetahuan untuk eksplorasi di negara Indonesia. Oleh karena itu, hal yang mendasar harus dilakukan oleh masyarakat asing tersebut adalah mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Tanpa mempelajari bahasa sendiri, orang pun tak akan mengenal bahasanya sendiri.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.